Annyeonghaseyo 여러분. Pada video kali ini Makosem akan membahas IPS topik tahun 2019 bulan 2 tanggal 17 bagian 1 reading. Oke, mari kita bahas 여러분. Oke, karena kemarin saya udah janji bahwa pembahasan ada di pagi harinya pukul 7 pagi, maka langsung kita bahas 여러분. 1번에서 4번 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat yang akan masuk pada bagian kosong. 1번 저는 지금까지 눈을 한 번도 못 봤습니다. 한국에서는 눈을 볼 수 있으니까 뭐뭐뭐를 기다리고 있습니다. Teman-teman bisa melihat opsinya hanya berupa musim ya 여러분. Nah, berarti ada satu kata kunci di sini yaitu nun. Nun adalah salju. Maka 정답은 4번입니다. 겨울, musim dingin. Jadi teman-teman cukup tahu kata nun saja. Seperti itu ya. Opsi 1 봄, musim semi. Opsi 2 여름, musim panas. Opsi 3 가을, musim gugur. Mari kita berlatih kosakatanya 여러분. saya 지금까지 sampai sekarang 눈을 한 번도 못 봤습니다. 못 itu artinya tidak bisa ya, arti harafiahnya. 못 봤습니다 di sini boleh diartikan belum bisa, kayak gitu, melihat. 한 번도 satu kali pun, nun salju. Jadi saya sampai sekarang belum bisa melihat satu kali pun salju. Intinya belum pernah sekalipun melihat salju. 한국에서는 di Korea 눈을 볼 수 있으니까 karena real su itu bisa buta melihat nun salju. 겨울을 기다리고 있습니다. sedang 기다리다 menunggu 겨울 musim dingin. Tetapi seperti saya tadi ketika ujian teman-teman ada salju nih, ya udah musim dingin. Cukup seperti itu. Tidak perlu diartikan seperti saya total seperti ini. Oke, tujuannya adalah kita hanya mempelajari kosakatanya ya. Oke, next. 2번. 회사 앞에 식당이 새로 뭐뭐뭐뭐 손님이 아주 많습니다. Nih, kita cukup bisa berhenti di satu kalimat di sini. Cukup berhenti di sini 여러분. Tidak perlu kalimat kedua. 회사 앞에 di depan perusahaan 식당이 restoran 새로 yang baru. Jadi kata kuncinya adalah bagian yang saya buletin ini, 새로 yang baru. 손님이 tamunya 아주 sangat 많습니다 banyak. Jadi titik-titik restoran yang baru di depan perusahaan, tamunya atau pengunjungnya sangat banyak. Opsi 1 생겼는데 telah muncul. Opsi 2 나왔는데 telah keluar. Opsi 3 닫았는데 telah menutup. Opsi 4 있었는데 telah ada. 정답은 karena di sini tadi ada kata 새로 yang baru. 정답은 1번입니다. 생기다 itu artinya muncul. Muncul di sini punya arti bahwa dari yang tidak ada menjadi ada yang baru. Bedanya apa dengan naoda sem? Nih, kita lihat di sini. Oke. Kalau senggida itu artinya muncul. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dengan baru. Contohnya konmuri senggida. Muncul gedung baru nih, kayak gitu ya. Atau tadi 식당이 senggida, muncul restoran baru nih, kayak gitu. Jadi sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dengan baru. Maka 식당 tadi ada kata 새로. 정답은 tadi 생기다. Arti kedua, sesuatu yang dulu bukan milik kita sekarang menjadi milik kita. Misalnya 돈이 생기다. Yang dulunya kita nggak punya uang menjadi punya uang. 돈이 생기다. Bisa juga artinya terjadi atau terdapat. Contoh 문제가 생기다. Terjadi masalah, muncul masalah. Sedangkan yang naoda, nah kalau naoda itu datang dari dalam keluar. Naoda. Kan dulu kita pernah menghafalkan ada nagada, naoda.
artinya sama-sama keluar. Kalau nagada itu keluar menjauhi, naoda kita keluar mendekati. Jadi kita dari dalam keluar mendekati objek atau orang yang ada di luar. Jadi gitu ya, naoda datang dari dalam keluar. Contoh bake naoda, ya artinya keluar kayak gitu. Arti berikutnya adalah yang ada di dalam menjadi keluar. Contoh seipi naoda, keluar atau muncul juga bisa. Ip itu artinya daun, se baru. Kemudian lagi keluar ke suatu tempat dengan tujuan tertentu. Misalnya yaksuk jang soe naoda, keluar ke tempat janjian. Jadi intinya naoda itu keluar ya, dari dalam keluar seperti itu. Kita keluar ke suatu tempat. Maka kalau muncul gedung baru itu pakainya yang senggida ya Robun. Berikutnya naoda itu misalnya juga untuk keluar produk atau meluncurkan karya. Contohnya 신제품이 나오다, keluar atau muncul produk baru. Jadi intinya pokoknya keluar lah ya, naoda itu dari dalam keluar. Bisa juga keluar biaya, 돈이 나오다, keluar biaya. Jadi intinya kita mengeluarkan biaya ya Robun. Keluar biaya, tapi ya 돈이 나오다, 요금이 나오다, keluar ongkos, keluar uang. Seperti itu ya Robun. Jadi itu bedanya antara senggida dan naoda. Prinsipnya kalau naoda itu yang dari dalam keluar. Itu ya Robun. 알겠어요. Maka nomor 2 tadi karena ada sero itu yang senggida. Coba ya kita artikan kembali. Wesa ape di depan perusahaan 식당이 새로 생겼는데 telah muncul atau telah ada restoran yang baru. 손님이 아주 많습니다. Tamunya atau pengunjungnya sangat banyak. 저도 saya juga neil besok 점심시간에 pada jam makan siang 한번 가봐야겠어요. Harus mencoba pergi ke sana. Tapi ketika ujian tadi di sini tidak perlu diartikan lagi ya. Cara cepatnya seperti itu tadi, ada kata sero yang baru muncul. Next, 3번. 출퇴근 시간에는 pada jam masuk dan pulang kerja 버스보다 daripada bus 지하철이 kereta bawah tanah 뭐뭐뭐뭐 빠릅니다. Apa 빠르다? cepat. Jadi kata kuncinya di yang saya garis bawahi dan saya buleti. Daripada bus, kereta bawah tanah, titik cepat. Apa ya Robun? Jungtabun 1번입니다. lebih cepat. Udah selesai di situ. Kalimat kedua ini tidak perlu lagi, kan gitu ya. Kalau pas ujian udah langsung selesai. Daripada bus, kereta bawah tanah lebih cepat. Kata kuncinya cuma di situ. Nggak tahu 출퇴근 juga nggak apa-apa. Tapi tahu daripada bus, kereta bawah tanah lebih cepat. Gitu ya Robun. Oke, kalau opsi 2 jal dengan baik, opsi 3 참 sangat, opsi 4 막 baru saja atau barusan. Kita pelajari kosakata di kalimat kedua. 도로에는 di jalan 차가 만나서 복잡하기 때문입니다. 때문입니다. Karena 복잡하다, ruwet, jadi sangat padat gitu, 복잡하다. 차가 많아서 dikarenakan banyaknya kendaraan. Jadi kalau 복잡하다 itu artinya cuma ruwet, belum macet ya. Kalau macet itu apa? 막히다. 막히다. Ini baru artinya macet. Kalau macet itu berarti jalan udah berhenti. Kalau 복잡하다 itu baru padat merayap. Kalau untuk masalah artinya rumit, kalau untuk lalu lintas ya padat merayap. Nah, tadi gini ya, bos보다 daripada bus, kereta bawah tanah lebih cepat. Oke, next, 4번. 저는 다음 달에, saya pada bulan depan, 체류 기간이, masa tinggalnya 끝납니다. selesai. Jadi saya pada bulan depan masa tinggalnya selesai. 그래서 maka 이번 주에 pada minggu kali ini 서류를 준비해서 berhenti di sini karena ada aoheso. 준비하다 mempersiapkan 서류 dokumen lalu 재료를 연장을 뭐뭐뭐뭐 합니다. 재료 연장
연장 adalah perpanjangan, 제류 tinggal. Opsi 1, 신청하려고 bermaksud mendaftar atau bermaksud mengajukan. Opsi 2, 취소하려고 bermaksud mengcancel. Opsi 3, 변경하려고 bermaksud pindah. Opsi 4, 주문하려고 bermaksud memesan. 주문하다 itu memesan untuk benda, termasuk makanan ya, 여러분. Tapi benda selain makanan juga boleh. Kalau memesan yang khusus makanan adalah 시키다. 오케이. 정답은 1번입니다. 저는 다음 달에 체류 기간이 끝납니다. Saya pada bulan depan masa tinggalnya selesai atau habis. 그래서 maka 이번 주에 pada minggu ini 서류를 준비해서 saya mempersiapkan dokumen lalu 체류 연장을 신청하려고 합니다. Bermaksud mendaftar perpanjangan tinggal. Mendaftar atau mengajukan. 괜찮아요, 여러분. Oke, karena yang lain nggak pas ya. Mengcancel perpanjangan, 아니요. Kalau mengcancel perpanjangan tuh mau diperpanjang nggak jadi. Ini kan belum ada kata mau memperpanjang kan sebelumnya. Gitu 여러분. Kalau mengcancel itu kita sudah perpanjangan tapi kita cancel gitu loh. Pindah, pindah itu biasanya untuk pindah tempat kerja seperti itu. 주문하다 itu memesan. Jadi mau nggak mau 정답은 1번입니다. Jadi situasinya itu bulan depan masa tinggalnya habis. Maka minggu ini dia mau mempersiapkan dokumen lalu akan mendaftarkan atau mengajukan perpanjangan masa tinggalnya. seperti itu 여러분. 5번에서 8번 다음 질문에 답하십시오. 답하십시오. jawablah 질문에 pada pertanyaan dalam berikut. 5번 이 표지는 tanda ini 무슨 뜻입니까? Artinya apa? Tet itu arti. Kelihatan ya, ini adalah lift. Lift adalah elevator. 정답은 2번입니다. 여기는 엘리베이터입니다. Di sini adalah lift atau elevator. Elevator itu dari kata elevator. Opsi pertama, 여기는 화장실입니다. 화장실, toilet. opsi 3, 에스컬레이터로 올라갈 수 있습니다. 리할 수 있습니다 itu bisa 올라가다, naik, 로 dengan menggunakan escalator, eskalator. 4. 남자와 여자가 laki-laki dan perempuan 같이 타면 안 됩니다. 면 안 됩니다. tidak boleh. 같이 bersama-sama, 타다, naik. 네, 정답은 2번입니다. 6번 이 사람이 하고 싶어 하는 일은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 일, hal. 하고 싶어 하는 yang ingin dilakukan 이 사람이, orang ini. Hal atau pekerjaan ya. Jadi pekerjaan yang ingin dilakukan orang ini apa? 정답은 3번입니다. 소비사업, bidang jasa. Dapatnya di mana? 지원 분야. 지원 분야 artinya bidang yang dilamar. Jadi 지원 하다 itu selain artinya membantu bisa juga melamar pekerjaan gitu ya 여러분. Bidang yang dilamar 소비사업, bidang jasa. Seperti itu. 이력서 artinya apa? 이력서 여러분? CV, 성명, nama. Kemudian 생년월일, tahun dan tanggal lahir, TTL dalam bahasa kita gitu. 연락처, kontak person. 네. 오케이, maka 정답은 3번입니다. Next, 7번. 다음 약봉투에 대한 설명으로 많은 것은 무엇입니까? apa? 많은 것, hal yang benar. 설명으로 dengan penjelasan, 대한, tentang. 봉투, bungkus, 약, obat, dalam berikut. Opsi 1, 3일 동안 먹을 약입니다. adalah obat yang akan dimakan selama 3mil, 3 hari. 아니에요. Dapatnya di mana harinya? Di sini.
1분 selama 2 hari, maka tadi mengatakan 3일 3 hari 틀렸어요. 약을 먹는 사람은, dari sini mengartikannya ada orang yang minum obat, 남자입니다. laki-laki. 틀렸어요. Yang minum obat di sini 여러분 perempuan. Yo. 3. 물약은 obat cair haru에 dalam sehari 한 번 먹습니다. Dimakan 1 kali. 물약, di mana 물약? 여기서 물약은 1일 itu 1 hari, 1회 1 kali. Maka 1회 itu sama dengan 한 번. 네, 1회 sama dengan 한 번. maka 정답은 3번입니다. Jadi kali itu bisa pakai apa? Bon, bisa juga pakai W. Bedanya apa? Kalau yang bon itu pakai angka asli, yang W pakai angka sino. Jadi kalau yang bon 한 번, yang W 1회. Opsi 4. 식사를 한 후에, nian 후에 rumus setelah. Setelah 식사하다 makan, 약을 먹습니다. Jadi intinya minum obatnya itu setelah makan. 틀렸어요. Di mana keterangannya? Di sini ada John di buletin ini. Jadi minum obatnya sebelum makan. Oke, mari kita artikan secara keseluruhan. Ini 복약 itu obat dalam, jadi obat yang diminum. 귀하 artinya YTH. 김민회 berarti ini nama orang yang beli obat. Umurnya 24 tahun, dia perempuan. Iril dalam 1 hari, samhwe 3 kali diminum. Obatnya akan habis dalam 2 hari. Siksa 30분 전. Jadi 30 menit 전 itu sebelum makan. Kalau hu nanti setelah ya. 일포식 복용. 복용 diminum, 일포식. sik itu per, ilpo ya di sini 1 tablet, 1 bungkus kayak gitu. 복용 hada nanti artinya minum obat ya, 여러분. Kemudian di sini mulyak obat cairnya iril 1 hari, ilwe 1 kali, acim pagi. Tanggal pembelian obatnya di sini. Kemudian Hanguk Yakuk nama apoteknya, yaksa apotekernya namanya Pak Honu. Oke, next 8번. 외국인 근로자들의 한국 거주 기간에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Teman-teman kalau pas mengerjakan seperti ini, walaupun di sini panjang sekali, teman-teman cukup tahu manen kot. Hal yang benar. Udah, selesai di situ boleh. Oke, kita cari yang benar ya. 1. 4년 이상이. Jadi 4년 이상 itu 4 tahun ke atas, 가장 paling 많습니다. banyak. 4년 이상 di sini. Apakah paling banyak? Oh, tidak, justru paling sedikit. Maka ini 틀렸어요. Opsi 2. 2에서 3년 미만에, 2 sampai 3 tahun miman ke bawah. 절반 artinya setengahnya atau separuhnya. 넘습니다. 넘다 melebihi. Jadi yang 2에서 3년 miman, 2 sampai 3 tahun ke bawah, lebih dari separuh. Ingat-ingat ya, nomta itu lebih dari. Lebih dari separuh berarti lebih dari 50% ya. Oke. Yang 2에서 3년 miman di sini hanya 40%. Maka juga salah kalau mengatakan melebihi separuh. Opsi 3. 3년에서 4년 미만이 3 sampai 4 tahun ke bawah. 두 번째로 itu kedua, 많습니다 itu banyak. Terbanyak kedua. Di sini 맞아요 ya, betul. Terbanyak kedua karena paling banyak 40. Maka 정답은 3번입니다. Jadi 두 번째로 많습니다. terbanyak kedua. Opsi 4. 2년 미만보다. 보다 itu daripada yang 2 tahun ke bawah, 4년 이상이 yang 4 tahun ke atas, 더 lebih 많습니다. Jadi yang lebih banyak yang mana? Kalau di dalam opsi 4, subjeknya yang lebih banyak 여러분. Jadi 4 tahun ke atas lebih banyak daripada yang 2 tahun ke bawah.
Salah ya, harusnya yang 2 tahun ke bawah yang lebih banyak nih. 4 tahun ke atas cuma 11. 2 tahun ke bawah 14. Maka nomor 4 kebalik. Seperti itu ya, 여러분. Next. 9번에서 10번 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah almazan 것, hal yang tepat. Nah, kacang itu paling, jadi kacang almazan 것, hal yang paling tepat. Terokal yang akan masuk 빈칸에 pada bagian kosong. Oke, kita lihat di sini. 우리 회사는 perusahaan kami 매년 setiap tahunnya 우수사원을 뽑아서 뽑다 itu memilih, 우수사원, 사원 itu karyawan, 우수 teladan. Jadi perusahaan kami setiap tahunnya memilih karyawan teladan. Lalu 줍니다 memberikan 상금, uang penghargaan, dan juga liburan atau cuti. 저도 saya juga 작년 봄에 pada musim semi 작년 yang lalu 이상을 뭐뭐뭐뭐. Nah, ada kata 이상, 여러분. 상 adalah penghargaan. Jadi banyak yang mana, 여러분? Nah, opsi 1 dan 2 ini kan memberi. Tadi siapa pelakunya? Jodo. Ini kan orangnya karyawan ya di sini. Maksud kita memberi penghargaan ini kan nggak mungkin. Maka jelas yang ini salah, yang memberi. Berarti yang menerima. Tinggal kita lihat tata bahasanya. Opsi 3 받을 수 없습니다. Tidak bisa menerima. Opsi 4 받은 적이 있습니다. Pernah menerima atau pernah mendapat. 정답은 4번입니다. 저도 saya juga 작년 봄에 pada musim semi yang lalu 이상을 penghargaan ini 받은 적이 있습니다. Pernah mendapatkannya. Seperti itu ya, 여러분. Coba mari kita ulang lagi untuk keseluruhannya. 우리 회사는 perusahaan kami 매년 setiap tahunnya 우수사원을 뽑아서 memilih karyawan teladan, lalu yugawa 상금을 줍니다. Memberikan liburan dan uang penghargaan. 저도 saya juga 작년 봄에 pada musim semi yang lalu atau pada musim semi tahun lalu 이상을 받은 적이 있습니다. Pernah mendapatkan 이상, penghargaan ini. Next. 10번. 모니카 씨는 saudara 모니카 다른 공장에서 밴딩기 사용 방법을 배웠습니다. Di sini ada kata kunci 배웠습니다. Telah mempelajari 방법, cara 사용 menggunakan bendingki, mesin bending, 공장에서 di pabrik daren yang lain. Jadi Monica sudah belajar cara menggunakan mesin bending di pabrik lain. 그래서 maka bendingki, mesin bending, 어떻게, bagaimana caranya, 뭐뭐뭐뭐. Dia udah belajar ya, 여러분. Opsi 1, 완성하면 됩니다. 면 됩니다 itu rumus cukup. 완성하다 menyempurnakan atau menyelesaikan. Nah, rumus cukup itu fungsinya yang kayak gimana? Cukup itu menggambarkan bahwa jika kita melakukan hal itu, maka syaratnya itu sudah beres. Udah clear, udah beres, sudah selesai. Contoh, 병원에 가려면 jika bermaksud pergi ke rumah sakit, 오른쪽으로 가면 돼요. Anda cukup belok ke kanan. Nah, berarti kalau kita belok kanan, kita udah nyampe tuh ke rumah sakit. Gitu loh rumus cukup itu. Cukup, tinggal. Jadi jika kita melakukan hal itu, maka syaratnya itu udah beres. Contoh lagi, 이 약을 하루에 3번 먹으면 돼요. Obat ini cukup diminum 3 kali dalam sehari. Berarti kalau kita minum 3 kali, udah cukup tuh syarat minum obatnya. Udah terpenuhi, kayak gitu tuh cukup ya. Oke, apakah masuk? 아니에요. Opsi 2, 작동하면 됩니다. Cukup mengoperasikan. Jadi 작동하다 mengoperasikan.
Cukup mengoperasikan itu misalnya jika Anda bermaksud memotong kayu ini, Anda cukup mengoperasikan mesin potong ini, misalnya kayak gitu ya Robun. Jadi kalau kita mengoperasikan udah kepotong nih, gitu, udah beres. Opsi 3, 완성 하는지 압니다. 는지 압니다 itu tahu cara atau bisa. Jadi bisa menyempurnakan atau tahu cara menyempurnakan. Opsi 4, 작동하는지 압니다. Tahu cara atau bisa mengoperasikan. Seperti itu ya 여러분. Maka 정답은 4번입니다. Mari kita ulangi. 지금까지는 saudara Monica 다른 공장에서 밴딩기 사용 방법을 배웠습니다. Telah belajar cara menggunakan mesin bending di pabrik lain. 그래서 maka 밴딩기를 어떻게 작동하는지 압니다. Makanya tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin bending. Kenapa dia tahu cara mengoperasikan, 여러분? 배웠습니다. Karena telah belajar. Seperti itu. Next, 12번 다음 글을 읽고 bacalah tulisan berikut lalu 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Pilihlah tulisannya tentang apa. Oke, kita lihat ya 여러분. 한국에 온 지 datang ke Korea 얼마 안 돼서 karena belum lama 혼자 은행에 가는 것이 pergi 은행에 ke bank 혼자 sendirian 걱정됩니다. khawatir. Jadi tadi dari sini ya. 한국에 온 지 datang ke Korea 얼마 안 돼서 karena belum lama. 혼자 은행에 가는 것이 pergi ke bank sendirian 걱정됩니다. khawatir. 그래서 maka 한국말을 잘하는 고향 친구에게 은행에 같이 가달라고 했습니다. 달라고 했습니다 itu meminta. Jadi saya telah meminta pergi bersama-sama ke bank kepada teman kampung halaman saya yang cara itu pandai 한국말 berbahasa Korea. 한국에 온 지 얼마 안 돼서 karena belum lama datang ke Korea. 혼자 은행에 가는 것이 pergi ke bank sendirian 걱정됩니다. khawatir. Maka saya telah meminta kepada teman kampung halaman saya yang pandai berbahasa Korea pergi ke bank bersama-sama. Nih, 3번 butak permintaan. Minta temennya untuk ke bank kan ya tadi. Jadi butak itu permintaan. Minta tolong kayak gitu. Opsi 1 gojol penolakan, opsi 2 약속 janji, opsi 3 butak permintaan, opsi 4 감사 terima kasih. 12번. Mari kita lihat opsinya dulu. Opsi pertama 안전 교육 안내. Informasi pelatihan keselamatan. Opsi 2 안전 교육 방법. Cara. Jadi cara pelatihan keselamatan. Opsi 3 안전 교육 참석자. Ja itu mengandung unsur orang ya. 참석 artinya kehadiran. Jadi 참석자 itu partisipan atau peserta pelatihan keselamatan. Opsi 4 안전 교육의 필요성. 필요성 itu perlunya. Jadi perlunya pelatihan keselamatan. Mari kita bahas artinya 여러분. 다음 주 금요일 오후 5시에 pada jam 5 sore hari Jumat minggu depan 지하 대강당에서 직원 안전 교육을 실시합니다. 실시합니다. dilaksanakan 교육 pelatihan 안전 keselamatan 직원 karyawan 대강당에서 di aula 지하 bawah tanah. 안전모와 안전복 착용, 작업 도구 사용에 대한 설명을 할 예정입니다. Perhatikan dari belakang, real 예정입니다. berencana akan, 설명하다 menjelaskan, 대한 tentang, 사용 penggunaan,
Jakob dogu, alat kerja. Cakyung, pemakaian. Anjonbok, pakaian kerja. Wa dan anjonmo, helm keselamatan. Uri wesa sawender은, para karyawan perusahaan kami 한 사람도 빠짐없이 참석해야 합니다. 참석해야 합니다. Harus hadir. 빠짐없이 tanpa ketinggalan. 한 사람도 satu orang pun. Berarti ini tentang apa ya Robun? Di sini ada jamnya, ada tempatnya, sasaran pelatihannya untuk siapa, isi pelatihannya apa. Semuanya harus hadir. Ini kan sangat lengkap ya. Berarti tentang informasinya. Lengkap ya informasinya, jamnya kapan, tempatnya di mana, apa yang mau diisi dalam pelatihan, bagaimana aturannya. Seperti itu ya Robun. 13번, 14번 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Intinya kita suruh mencari 같은 것, hal yang sama 여러분. opsi 1, 한국에서는 di Korea 집에서 장례를 치릅니다. Misalnya teman-teman nggak tahu artinya 장례를 치릅니다. 괜찮아요 여러분. Yang penting teman-teman cari kata 치릅니다 di mana? Oh, di sini. Ke tempatnya di mana? 장례식장에서 이나 atau 병원. Nggak tahu artinya 장례식장, nggak tahu artinya 병원, nggak apa-apa. Tapi tahu bahwa beda dengan di opsi 1. Opsi 1 melakukannya 집에서. Sedangkan di sini tadi di mana? 장례식장에서 sama 병원. Maka ini salah. Gitu ya 여러분. 장례를 치릅니다 itu mengadakan penghormatan terakhir orang yang telah meninggal ya. Oke. Opsi 2, 장례 기간은 masa penghormatan terakhirnya. Kalau nggak tahu artinya cukup diartikan masa 장례nya botung biasanya 일주일 넘습니다. 넘다 itu melebihi 일주일 1 minggu. Di mana masa melakukannya? Tadi kan topiknya tetap 치릅니다 di sini ya, 장례. Ada 장례 di sini. Berapa harinya? 3일이나 5일 동안. Selama 3 hari atau 5 hari. Maka melebihi 1 minggu 틀렸어요. opsi 3, 장례식장에는 대개 검은색 옷을 입고 갑니다. Ada nggak kata yang seperti nomor 3 ini? Kalimat ya, mian요. Di sini 장례식장에 가는 사람은 대개 검은색 옷을 입고 갑니다. Persis kan ya? Walaupun teman-teman nggak tahu artinya. Tapi kan oh ini plek keciplek sama. Mari kita artikan yang opsi ketiga ini 여러분. 장례식장에는 대개 검은색 옷을 입고 갑니다. Untuk ke tempat gedung duka atau rumah duka, pergi dengan memakai baju berwarna hitam. Jadi 검은색 itu warna hitam. DG itu artinya sebagian besar atau pada umumnya. Persis di sini. Opsi 4 kenapa salah? 장례식장에 가면 jika pergi ke rumah duka, 먼저 가족들에게 인사를 합니다. Memberikan salam kepada keluarga 먼저, terlebih dahulu. Jadi yang bikin salah nanti monjonya. Jadi memberikan salam lebih dulu kepada keluarga itu salah. Harusnya ngapain dulu di sini 여러분? 장례식장에서는 di rumah duka 먼저 yang terlebih dahulu ngapain? 돌아가신 분께 묵념하거나 절을 합니다. Jadi bersujud atau 묵념하다 itu berdoa dalam hati. Teman-teman sering berkata mengheningkan cipta. Maksudnya berdoa dalam hati, berdoa tanpa mengeluarkan suara. Ke itu kepada bun orang 돌아가신 yang telah meninggal. Jadi pertama-tama yang dilakukan ngapain kalau ke rumah duka itu? Ini 먼저 돌아가신 분께 kepada orang yang telah meninggal
묵념하다 berdoa dalam hati, kona atau 절하합니다 bersujud. 그다음에 setelah itu 가족들에게 인사를 하며 memberi salam kepada keluarga. Jadi setelah itu, maka tadi dibilang memberi salam lebih dulu, terlihat kebalik ya. Oke, memberi salam pada keluarga, lalu 슬픔 위로합니다. menghibur kesedihan. Gitu. Oke, next 14번. Kita masih cari yang 같은 것. Caranya gimana? Kita lihat di sini opsi 1 bebek은 bebek 최근에 생겨난 결혼 풍습입니다. 풍습입니다 adalah tradisi 결혼 pernikahan 생겨난 yang muncul 최근에 akhir-akhir ini. Nah, kita lihat bebek set 풍습입니다 set 전통, tradisional. Jadi bebek adalah 풍습 tradisi jontung yang tradisional. Jadi jontung itu tradisional. Sedangkan di sini mengatakan muncul akhir-akhir ini. Maka ini salah ya. Tradisional pasti sudah lama. Opsi 2, bebek T saat bebek silang과 신부는. Silang itu pengantin pria, 신부 pengantin wanita. 던집니다 melemparkan 밤과 대주. Yang melemparkan siapa di opsi 2 ini? Silang과 신부는. Nah, kita lihat melempar di sini sama yang dilemparkan 밤과 대주. Pelakunya siapa? Topiknya ini pelakunya. Silang이 부모님은, ortunya si pengantin pria melemparkan 밤과 대주 ege kepada 신부 pengantin perempuan. Jadi pelakunya adalah siapa ya Robun? Pelakunya di sini silangnya bumoним은, orang tuanya pengantin pria kepada si pengantin wanita. Sedangkan di opsi 2 pelakunya pengantin pria dan pengantin wanita. 틀렸어요. salah. 3번 결혼식 하기 전에, 기존 itu sebelum melakukan upacara pernikahan, bebek을 드립니다 memberikan bebek ke itu kepada bumonim, orang tua. Ingat ya, 기전에 sebelum upacara pernikahan melakukan bebek. Di mana? Di sini. 결혼식 끝나면, jika upacara pernikahan selesai, bebek을 드립니다. Kalau di tag jika selesai, di opsi sebelum, maka 틀렸어요. Jawabannya 4번입니다. Mari kita artikan. Silang의 친척들은, para kerabatnya pengantin laki-laki, bebek에 참석해서 menghadiri bebek lalu 인사를 받습니다 akan mendapatkan salam. Jadi intinya kerabatnya pengantin pria akan mendapatkan salam setelah menghadiri bebek. Betul, kenapa begitu? Kita lihat di kalimat kedua. Bebek gitu ya. Ketika bebek nanti silang과 신부는 pengantin pria dan pengantin wanita hanbok을 입고. Jadi mereka akan memakai hanbok. Lalu dari belakang ya. 풍습입니다. Ini adalah tradisi, contoh tradisional. 드리는 yang memberikan insa salam kepada 친척들 para kerabat dan bumonim ortunya silangnya pengantin pria. Jadi gini ya Robun, karena bebek ini adalah merupakan tradisi tradisional yang memberikan salam untuk siapa? Kerabat dan ortunya si pengantin pria, otomatis jika para kerabat dari pengantin pria tadi menghadiri bebek, mereka akan mendapatkan salam. 알겠어요. Sudah paham ya Robun? Kenapa akan mendapatkan salam ketika menghadiri bebek?
Karena bebek itu adalah tradisi tradisional yang memberikan salam kepada kerabat dan ortunya pengantin pria. Oke, semoga teman-teman paham. Nih, sebenarnya kalau pengerjain cepet ya pun, jangan punya bayangan kok ribet amat sih Sam. Ribet itu karena saya menerangkan. Kalau teman-teman ngerjain tek tek tek. Oh, akhir-akhir ini, sedangkan di sini tradisional. Oh, di sini pelakunya pengantin pria dan pengantin wanita, sedangkan di sini pelakunya bumonimnya. Nah, gitu, cepat segitu. Oh, di sini sebelum, di sini jika selesai. Ya udah, jawabannya ini. Kenapa ini? Karena memberikan salam. Gitu. 오케이, 15번, 16번. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. Pilihlah 어휘 kosakata almazan yang tepat. 설명에 pada penjelasan dalam berikut. Oke. Kita lihat sekilas. Di sini ada bio. Bio adalah padi, walaupun jadi bio itu padi. Suwakhada itu memanen. Berarti apa jawabannya? Combine, mesin pemanen padi. Jadi teman-teman nggak harus membaca keseluruhan semua ini, tidak. Yang penting tahu bio itu padi, suwakhada itu memanen. Oh, combine dong, mesin panen padi. Karena nggak mungkin opsi 1 itu gyongungi mesin bajak, opsi 3 crane itu derek, kren, opsi 4 bulldozer. Segampang itu ya 여러분. Mari kita perhatikan. 벼보리 밀등을 수확할 때 탁국과 성별 작업을 동시에 할 수 있는 기계입니다. 기계입니다 adalah mesin, 할 수 있는 yang bisa, 작업 bekerja, 선별 menyortir, gua dan takuk mengupas. 동시에 itu sekaligus. 수확할 ketika memanen, jadi 수확할 itu memanen. Deng seperti mil, gandum, bori, juawut, bio, padi, dan lain-lain. Jadi kuncinya tapi cuma ini ya. Oh, ada padi, ada memanen. Udah combine, selesai. Tidak perlu ngatiin takuk, sonpyo, dan lain-lain. 알겠어요, 여러분? 네, seperti itu ya. Next, 16번. Oke, kita ambil opsinya dulu boleh. Opsi 1, 연장근로. 연장근로 itu artinya lembur yang overtime. 연장 itu perpanjangan, 근로 itu kerja, jadi kerja yang diperpanjang. Kerja resmi sehari berapa jam? 8 jam. Diperpanjang di atasnya itu namanya lembur. Overtime. Ia akan kalau kerja shift malam. Kungci congek itu jumlah total, kungci potongan. Opsi 4, sekem congek jumlah total, sekem pajak. Pasti teman-teman sudah tahu ya jawabannya. Ada kata kunci di sini. Yodol sikan nomge. Nomta itu melebihi 8 jam. Ilhanen kosero. Jadi intinya bekerja melebihi 8 jam. Berarti 연장 근로, kerja yang diperpanjang alias overtime. Oke, mari kita pelajari 여러분 secara keseluruhan, tapi kata kuncinya cuma seperti itu tadi. 법으로 정해놓은 하루 근로시간인 8시간이 넘게 일하는 것으로. Dari situ ya, bekerja melebihi 8 jam, yang 8 jam tadi adalah jam kerja sehari yang 정해놓다 ditetapkan, 법으로 secara hukum. Jadi 8 jam tadi adalah hari kerja sehari yang ditetapkan secara hukum. Kalau kita bekerja melebihi itu, ite pada saat ini 평소 수당의 1.5배를 지급합니다. 지급합니다 diberikan atau dibayarkan 1,5 kalinya, B itu kali, dari sudang itu tunjangan, pyongso harian. Next, 17번 ini sangat gampang, gunting kawi. Opsi 1, pulpen, 공책, buku catatan atau buku tulis, 필통, kotak pensil. 18번 ini adalah gambar cabai. Cabai adalah goju. Simta atau damta?
담다 artinya memasukkan. 심다 artinya menanam. 고 있습니다. sedang. 심 menanam. 고추 cabai. sedang. 담다 itu memasukkan. 고추 cabai. 토마토를 심고 있습니다. 고 있습니다. sedang. 심다 menanam. 토마토 tomat. 토마토를 담고 있습니다. 고 있습니다. sedang. 담 memasukkan. 토마토 tomat. 19번, 20번 dalam 질문에 답하십시오. jawablah pada pertanyaan berikut. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apa hal 관계 있는 것 yang berkaitan wa dengan 단어 kosakata dalam berikut. 시험, ujian, 면접, wawancara, 콘서트, konser, 텔레비전, televisi. 정답은 4번입니다. jadi 시험을 보다 mengikuti ujian, 면접을 보다 wawancara, melakukan wawancara, konser을 보다 melihat konser, television을 보다 melihat televisi. Opsi 1 cida. Cida artinya bermain. Bermain untuk apa saja? Piano, gitar, bowling, badminton, tenis. Kemudian 켜다 menyalakan, 가다 pergi. Oke, next. 다음 단어의 비슷한 말은 무엇입니까? Apa 비슷한 말, kata yang mirip atau kata yang hampir sama? 단어의 dari kosakata dalam berikut. 키우다, membesarkan, memelihara. 비슷한 말은 kata yang mirip 3번입니다. jadi 기르다 artinya juga membesarkan atau memelihara. Bisa untuk tanaman maupun hewan ya. Kalau dulu kita pernah belajar JBHada. Kalau JBHada ini hanya untuk tanaman ya, Yorobun. Nggak bisa untuk hewan. Oke. Nah, kalau olida opsi 1 adalah menaikkan. Purida itu artinya Yorobun menyemprot atau menaburkan. Jadi bisa untuk benda padat dan benda cair untuk purida. Kirida tadi memelihara atau membesarkan. Ciuda itu membereskan atau merapikan. Sinonimnya adalah 정리하다. Oke 여러분, 여기까지 끝났습니다. 감사합니다 여러분. Semangat terus untuk teman-teman yang mau mengikuti ujian. Semoga lulus semuanya. Amin. Nih, jangan lupa like, subscribe, komen, share, serta aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. Like dan komen Anda memberikan semangat buat saya. Annyeong.